bertemu pada acara sosialisasi PKL 2022-2023. Ya, pada kesempatan ini saya sebagai Kapodi Akuntansi akan menyampaikan beberapa hal aturan di dalam PKL. Yang pertama, mekanisme pelaksanaan PKL genap tahun 2002 sampai tahun 2023. Sehubungannya dengan ini, maka beberapa pengaturan PKL akan disesuaikan pelaksananya. Yang pertama, pelaksanaan PKL. Peserta PKL adalah seluruh mahasiswa angkatan 2020 maupun angkatan sebelumnya yang belum melaksanakan PKL. Berikutnya, mengingat kondisi yang tidak sama di berbagai usaha atau perusahaan atau instansi, maka untuk pelaksanaan PKL semester genap tahun akademik 2022-2023 dilaksanakan berbasis hasil akhir atau produk oriented, sehingga waktu pelaksanaan bersifat fleksibel. Tidak ada batasan waktu, ya, tergantung instansinya, atau tidak harus 1 bulan. Jika instansi hanya mengendaki masuk 15 tatap muka, maka itu bisa dilaksanakan. Yang berikutnya, lokasi PKL bisa di UMKM atau instansi pemerintah, industri, atau perbankan, sesuai dengan visi dan misi prodi akuntansi FEU Negeri, dan disesuaikan dengan lokasi terdekat mahasiswa. Ya, boleh di Malang atau di kampung halaman. Lokasi PKL tetap wajib dikoordinasikan dengan dosen pembimbing. Khusus mahasiswa peminat akuntansi perpajakan, silakan sesuaikan topik PKL dan lokasi PKL dengan visi dan misi program studi akuntansi, serta materi selama perkuliahan, mata kuliah pembimbingan akuntansi perpajakan, serta atas persetujuan dosen pembimbing. Bagi mahasiswa yang bekerja, bisa melaksanakan kegiatan PKL di lokasi kerja dengan cara melapor kepada pembimbing serta KPS dan menyiapkan surat keterangan kerja ditunjukkan kepada pembimbing maupun KPS. Pelaksana PKL, peserta PKL dikelompokkan menjadi 3 orang per kelompok. Peserta boleh melaksanakan PKL di lokasi yang sama jika berada pada wilayah berdekatan, ataupun lokasi yang berbeda jika berada pada wilayah yang berjauhan. PKL dilaksanakan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi, ya, pemerintahan, BUMN maupun perbankan. PKL dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023. Bisa disesuaikan dengan kondisi dari lokasi PKL. Metode pembimbingan bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL di daerah, wajib melakukan pembimbingan awal di Malang, offline, sebelum balik ke daerah. Untuk bimbingan kedua dan ketiga, bisa via daring, video call atau Zoom atau Google Meet, serta ada kewajiban bagi mahasiswa yang PKL di instansi pemerintah, instansi perbankan atau industri, ada MOU dari instansi tersebut, dan nanti akan dikoordinasikan lanjut dengan prodi. Yang kedua, ujian PKL dilaksanakan offline di Malang. Sementara itu, bagi mahasiswa yang PKL di daerah, catatan mohon screenshot ketika bimbingan PKL kedua dan ketiga secara WA atau SMS, melalui email maupun Zoom atau VC maupun Google Meet.
Berikutnya, pelaporan PKL, laporan mahasiswa itu berupa 3 komponen. Jadi laporan PKL mahasiswa itu berupa 3 komponen, yaitu pertama lembar kegiatan mahasiswa dan form penilaian mahasiswa yang telah dinilai oleh pembimbing lapang atau pemilik instansi. Nanti format bisa dilihat pada lampiran 1 dan 2. Yang kedua, laporan berupa video dokumentasi kegiatan PKL. Kelompok yang melaksanakan kegiatan PKL di lokasi yang sama, maka videonya cukup 1. Namun, kelompok yang anggotanya melaksanakan kegiatan di lokasi yang berbeda, maka laporan video dibuat per individu untuk kemudian dikompilasi atau digabung oleh ketua kelompok dan menjadi satu bentuk laporan video. Laporan PKL yang dikonsultasikan dengan dosen bimbing serta diujikan dan dikumpulkan di fakultas atau fakultas dan pusakaan. Tentunya proses dan waktu pengumpulan serta proses bimbingan laporan bisa dikoordinasikan langsung dengan dosen bimbing masing-masing mahasiswa. Pelaksanaan ujian PKL. Tentu ujian PKL dilaksanakan setelah proses kegiatan PKL selesai dan mahasiswa telah menyelesaikan laporan PKL yang telah di-ACC oleh dosen pembimbing. Ujian PKL hanya bisa dilaksanakan, ingat, oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 SKS. Ingat, ujian PKL akan bisa dilaksanakan apabila mahasiswa telah menempuh minimal 100 SKS tanpa nilai E. Ya, nilai D masih diperbolehkan, asalkan tidak lebih dari 5% dari total SKS yang diambil oleh mahasiswa. Ya, serta memilih sini nanti mungkin untuk yang ini karena pelaksanaannya di bulan Februari, maka bagi mahasiswa yang belum memprogramkan di KRS nanti bisa diprogram di semester genap. Karena kalau di sini kalau Anda tidak memprogramkan PKL di semester tersebut, maka Anda tidak bisa ujian karena nilai ujian akan keluar pada saat mahasiswa memprogramkan PKL di dalam KRS-nya. Ya. Bagaimana dengan penilaiannya? Ingat, penilaian menjadi hak prerogatif dosen pembimbing dan diambil dari hasil laporan 3 komponen tadi serta hasil ujian. Nilai bisa keluar setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh proses administrasi, yaitu berupa output laporan PKL yang telah dijilid dan diserahkan ke Perpus dan admin FI, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kampus. Mahasiswa yang belum mendapatkan nilai pada tahun akademik 2022-2023 wajib kearesan PKL kembali pada semester berikutnya. Dan ini adalah contoh lampiran 1 ya, lembar kegiatan PKL Prodi Akuntansi tahun genap 2022 sampai 2023. Jadi seperti ini nanti akan menyusul, akan diberikan formatnya dalam bentuk MS Word. Dan ini adalah perusahaan, ya, nama perusahaannya UKM, instansi PKL, nama siapa, tanda tangan, dan ada nomor HP, nanti nomor bisa dikontak. Terus ini adalah lampiran 2. Ini adalah form penilaian bagi peserta praktek di lapangan. Nanti seperti ini penilaiannya, dan ini harus Anda serahkan kepada pembimbing lapang atau tempat instansi lakukan PKL. Jadi mereka nanti akan menyerahkan penilaian ini secara tertutup. Jadi mahasiswa tidak boleh menyerahkan secara terbuka pada prodi, tapi harus diserahkan secara tertutup. Jadi bisa melalui difoto, scan melalui dikirim melalui WA ke prodi, atau mungkin kalau yang langsung bisa dibawa langsung tapi ditutup dengan amplop yang tertutup rapat. Berikutnya catatan, link untuk daftar PKL di FE bisa menghubungi admin FE dan sekaligus ada nomor rekening FE atas nama Ibu Novi sebagai admin FE. Jadi sekali lagi, pembayaran bukan di rekening yayasan universitas, tapi di rekening FE atas nama Ibu Novi. Ingat, judul dan lokasi PKL selalu Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing Anda. Jangan mengambil judul dan lokasi PKL yang tidak sesuai dengan
atau tidak ada persetujuan dari dosen bimbing Anda. Terus berikutnya, apabila ingin konsultasi dan bimbing, silakan tunjukkan bukti foto WA bahwa Anda telah membayar PKL, jadi boleh bukti kwitansi pembayarannya. Terus yang paling penting juga, hindari kalimat judul PKL seperti analisis bla 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 atau pengaruh bla 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 terhadap lah, itu jangan hindari. Karena ini sama dengan skripsi. Ingat, ini PKL jelas berbeda dengan skripsi. Satu lokasi PKL maksimal 3 orang mahasiswa jurusan akuntansi. Sekilas PKL, ingat, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk pengajaran dan pengabdian dengan cara mengamalkan ilmu bangku kuliah yang Anda peroleh, dan tentunya Anda juga bisa menimba pengetahuan dan pengalaman praktis pada tempat lokasi kerja atau tempat lokasi PKL Anda. Ingat, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan praktek. Jadi dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan atau dunia usaha atau dunia kerja dan dunia industri. Ini adalah sekilas laporan PKL, tentu disesuaikan dengan buku pedoman PKL yang ada di admin FE. Jadi Anda bisa menghubungi admin FE secara langsung. Tentu bagian utama laporan PKL itu adalah pendahuluan, memuat uraian tentang analisis situasi, tujuan, manfaat, dan kalayak sasaran atau lokasi. Terus kegiatan, terus berikutnya analisis dan evaluasi, keempat pembahasan, kelima penutup, yang berikutnya data pustaka, yang enam lampiran berupa foto-foto kegiatan Anda di sana, maupun data atau dokumen lainnya. Ini tolong, ini adalah peringatan atau warning bagi mahasiswa. Ya, jangan sampai terulang. Tolong hindari ada laporan dari pihak tempat lokasi PKL ke Prodi bahwa mahasiswa praktikan jarang ke tempat PKL, maupun ada ketidaksukaan dari tempat lokasi PKL atas sikap dan perilaku mahasiswa praktikan yang tidak sesuai dengan aturan lokasi tempat PKL. Yang berikutnya, dalam laporan PKL nanti tolong hindari kata peneliti. Kata teliti Anda ganti dengan kata praktikan. Ya, karena Anda praktikan, nanti orangnya, ya, namanya praktikan. Kalau orang praktek namanya praktikan. Terus berikutnya, dalam laporan PKL juga hindari kata penelitian, karena Anda bukan meneliti, tapi Anda menerapkan ilmu dari bangku kuliah dan menerap ilmu dari tempat lokasi PKL. Kata penelitian diganti dengan kata PKL. Intinya, PKL itu berbeda dengan penelitian. PKL itu menerapkan ilmu Anda selama di bangku kuliah, sementara penelitian itu menguji ilmu yang Anda peroleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan atau praktek yang ada di lapangan. Jangan lupa, ya ini yang kadang yang sering lupa mahasiswa ya, jangan lupa setelah selesai melakukan PKL di tempat atau lokasi PKL, mahasiswa meminta surat keterangan telah melakukan PKL dari lokasi tempat PKL. Karena ini berguna bagi Anda nanti ketika Anda masuk ke dunia kerja. Anda punya pengalaman di sini. Yang berikutnya, sesuai arahan dekan, mahasiswa PKL yang di instansi maupun perusahaan yang menengah ya, perusahaan menengah atau perbankan ya, atau pemerintahan desa atau pemerintahan kecamatan, maka silakan meminta MOU atau meminta surat kesepahaman untuk kerjasama. Nanti surat akan saya berikan contohnya muncul. Jadi demikian pengarahan dari saya ya, dari Prodi Akuntansi. Semoga bisa dipahami oleh mahasiswa dan para pembimbing. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.